Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita untuk edisi yang ke sekian kalinya. Lali bisa Firo 132. Iyalah, tidak usah dihitungi ya, siji-siji nanti muda. Pokoknya jalan aja, sak sempat-sempatnya, sak kuat-kuatnya. Nek basa Jawane sak kober-kobernya. Tidak harus dipaksa. Semoga ada manfaatnya. Kan gitu aja kita mendoakannya ya. Banyak yang ngirim ke Facebook, banyak yang tanya ke WA saya, apa boleh ngaji ini dipakai untuk ngajar, dipakai untuk bikin tugas kuliah. Ya jawabannya ya silahkan saja. Ini ketika sudah keluar dari saya, itu berarti milikmu semua, hakmu. Tidak ada plagiat-plagiatan. Wong ini bukan milikku Yohan, saya cuma dititipi sama yang punya ilmu. Kebetulan cuma keliwatan saja. Jadi pakailah siapa yang butuh. Mungkin kamu sedang ngajar di mana, butuh itu pakailah. Sak slide-slide-nya pakailah. Kalau pas butuh, hapusin namaku itu yang di situ, ndak apa-apa. Ya, kalau memang butuh lah nanti kamu izin ada namaku kan, dihapus saja ndak apa-apa. Ya. Jadi hak ciptanya teori-teori filsafat-filsafat yang saya sampaikan ini tidak ada padaku. Kalau pas Ibnu Arabi ya hak ciptanya Ibnu Arabi, kamu fatihailah Ibnu Arabi, mintalah ijazah ke beliau. Kalau saya cuma keliwatan saja. Jadi tidak apa-apa, dipakai saja sebebas-bebasnya, asal untuk yang baik-baik. Ya. Oke, jangan dipakai untuk yang jelek-jelek. Untuk gaya, untuk sombong-sombongan, ya ojo lah. Saya sendiri aja masih nggak berani mengklaim ngerti macam-macam. Kamu nggak boleh gaya dengan filsafat-filsafat yang kita kaji tiap Kamis. Kita semua yang ada di ruangan ini makomnya masih murid. Semuanya masih murid termasuk saya. Masih banyak yang harus dilengkapi, baik khazanah pengetahuan maupun khazanah kehidupan kita. Jadi itu ya. Mohon maaf kalau tidak tak jawab satu-satu. Yang di inbox, yang di Facebook, kelihatannya di YouTube juga ada beberapa. Jadi monggo dipakai saja. Oke, malam ini kita ketemu lagi sama beliau, Ibnu Arabi. Seingat saya mungkin 3 atau 4, jangan-jangan kali ini saya ngomong Ibnu Arabi. Sejak dulu ketika filsafat Islam awal-awal juga sudah Ibnu Arabi. Kemarin waktu kita filsafat kebebasan juga sudah ngomong Ibnu Arabi. Malam ini ketemu lagi dengan beliau dalam Insan Kamilnya. Ya nanti kita lihat ada apa dengan konsep insan kamilnya Ibnu Arabi. Yang jelas akan sangat jauh berbeda dengan 4 orang tokoh yang sudah kita bahas sebelumnya tentang manusia istimewa. 4 tokoh yang kita bahas sebelumnya, insan kamil itu lahir ketika seseorang meraih sesuatu, mencapai sesuatu. Tapi nanti di Ibnu Arabi justru seseorang jadi kamil
ketika dia membuang segala sesuatu. Jadi kebalikannya. Beda sama Nietzsche dengan Superman-nya, dengan will to power-nya. Beda sama Weber dengan kekuasaan karismatiknya yang menundukkan orang lain. Beda dengan Iqbal dengan kepercayaan diri dan eksistensialnya. Beda dengan Ali Syariati dengan rausan fikir dan ideologinya. Malam ini Ibnu Arabi justru menyarankan kita untuk membuang semua atribut-atribut yang tidak penting itu, sehingga kita kenal kesejatian kita. Genrenya beda. Malam ini kita genrenya tasawuf, tidak seperti minggu-minggu sebelumnya. Jadi itu Ibnu Arabi. Saya tidak harus mengulang ya riwayat hidupnya. Dia lahir 1165, nanti meninggal 1240. Umurnya pas 75 tahun. Sering saya ceritakan, di umur yang hanya 75 karyanya nyampe ratusan. Jadi 2-3 kali lipat dari jumlah umurnya. Itu Ibnu Arabi. Dan konon kalau nulis bahannya bukan akal tapi ilham, intuisi. Kalau bahasanya Ibnu Arabi, ada yang didiktekan oleh Nabi, ada yang bahkan didiktekan oleh Allah. Tapi jalurnya bukan didiktekan, itu jangan dibayangkan terus ada Nabi sebelahnya, ayo B, tulis B, ya enggak gitu. Jadi pengetahuannya itu masuk satu demi satu terus dia nulis. Dan konon kalau dia sudah nulis, tidak bisa berhenti sampai kitabnya selesai. Jangan dibandingkan dengan kamu nulis kitab, apalagi yang filsafat kebahagiaan itu ya. Nulisnya lama, setahap demi setahap, entah sejak berapa bulan yang lalu, sekarang baru muncul. Kalau Ibnu Arabi tidak begitu, dia pegang pena, dia akan nulis sampai tamat. Ya sampai tamat itu bukan berarti dia tidak makan, tidak minum. Tapi aktivitasnya nulis itu tidak berhenti sampai dia menamatkan sampai bab terakhir. Oke, itu Ibnu Arabi. Cerita-cerita kedahsyatannya, karomahnya sangat banyak. Silahkan dicari sendiri. Kalau saya kebanyakan cerita yang karomah-karomah, biasanya orientasimu geser. Tidak lagi ke ilmunya, tidak lagi ke hikmahnya, tapi kamu ingin sakti kayak Ibnu Arabi. Biasanya kan kamu gitu, kamu tertariknya tokoh-tokoh sufi itu kan pada cerita-cerita luar biasanya. Begitu masuk ke tahap suluknya, kamu sudah mundur semua. Pinginnya langsung sakti. Nah, itu kelemahan kita selama ini ya. Oke, ini nanti agak panjang slide-nya. Insan kamil. Kita lihat ya. Nanti beberapa slide saya harus ngadep ke sana karena kacamatanya ketinggalan. Ya. Oke. Jadi insan kamil ini sebenarnya Ibnu Arabi tidak pernah nulis satu bab khusus yang judulnya insan kamil. Tapi nanti bertaburan di kitab-kitabnya sisipan-sisipan istilah insan kamil, yang itu nanti oleh beberapa muridnya, khususnya nanti Abdul Karim Al-Jili, dikumpulkan jadi satu. Dan nanti yang sangat terkenal justru muridnya ini, Al-Jili, yang nulis kitab Insan Kamil. Tapi inspirasinya tetap dari Ibnu Arabi. Konsep-konsep dasarnya tetap dari Ibnu Arabi. Oke, jadi Ibnu Arabi ini nanti membedakan manusia itu ada dua jenis. Yang pertama insan kamil, manusia sempurna, manusia otentik, original, asli, sama manusia binatang, al-insan al-hayawan. Manusia binatang ini manusia yang
casingnya saja manusia. Manusia itu kan jenisnya binatang. Saya sering bilang kan manusia itu binatang yang berpikir, binatang yang memaknai, binatang yang main simbol dan macam-macam. Dan katanya Ibnu Arabi, manusia yang kehilangan atribut kemanusiaan kamilnya, levelnya kayak binatang. Bedanya hanya di diferensia. Diferensia itu kambing sama ayam, itu kan beda, tapi kan sama-sama binatang. Nah, nanti ada satu jenis binatang lagi namanya manusia. Itu kalau atribut-atribut kemanusiaannya nggak dipakai, atribut-atribut kesejatiannya dibuang. Jadi kamu tinggal milih sekarang hidupmu mau jadi insan kamil apa insan hayawan. Ya insan hayawan itu jelas orientasinya ke bawah, tidak ke atas. Yang dipikir dunia, dunianya jadi nomor satu. Kalau dunia nomor satu, ya Allah nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Kalau cita-citamu hanya menaklukkan dunia, menaklukkan lingkungan sekelilingmu, menaklukkan Indonesia, menaklukkan Ahok, ya yang lain nomor sekian berarti. Pokoknya apapun yang terjadi harus itu berarti nomor satu dia. Jangan sampai jadi nomor satu. Yang boleh nomor satu dalam hidup kita hanya Allah. Oke. Nah, orang yang orientasinya ke bawah nanti jatuh bahkan bisa lebih rendah dari binatang. Kita menyebutnya asfala safilin. Di bawah lebih ke bawah lagi. Nah, jadilah insan kamil. Insan kamil adalah abdu rabbih. Kalau insan hayawan itu kebanyakan abdun nazar. Ini saya tidak tahu Ibnu Arabi sedang nyindir kita apa enggak. Dia tidak menyebut abdun nafas, tidak menyebut hambanya hawa nafsu, tapi hambanya nalar, hambanya akal pikirannya sendiri. Yang didewa-dewakan, yang dinomorsatukan bukan Allah, tapi kebenaran versinya. Dianggapnya hidup seperti itu, pikiran seperti itu, yaitu yang benar dan paling benar. Jadi itulah yang dia sembah. Jadi Abdun Nazar, lawannya Abdur Rabb. Katanya Ibnu Arabi, ya insan kamil ya makomnya tetap Abdur Rabb, hamba Tuhannya. Bukan hamba persepsinya, bukan hamba persangkaan-persangkaannya, bukan hamba pendapat-pendapatnya. Apa tidak boleh meyakini pendapat kita benar? Boleh. Tapi sambil tetap yakin karena aku ini manusia bisa salah, ya pendapatku mungkin salah, mungkin keliru. Ini semangat ini susah ditemukan. Mungkin memang susah untuk merasa bahwa aku bisa keliru. Oke, kita ngomong kayak gini biasanya untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri berat. Ngomong bahwa aku itu bisa salah loh, itu susah. Selalu kamu kan manusia, bisa salah toh kan gitu. Kalau gitu gampang. Tapi kita selalu yang benar itu milikku. Orang yang kayak gini sebenarnya selain bahaya karena Allah nggak nomor satu, dia bahaya karena nggak bisa berkembang lagi. Nggak bisa berkembang itu dia sudah final. Dia menganggap pikirannya sudah selesai, ya ini yang paling benar. Padahal kan di awal sudah diyakinkan bahwa kita ini manusia, pandangan kita terbatas, wawasan kita terbatas, banyak sekali ketidaksempurnaan dalam diri kita. Maka pikiran-pikiran kita juga terbatas, wawasan kita juga terbatas. Sepinter-pinternya orang, wawasannya terbatas. Sak jago-jagonya Habibie misalnya, kamu anggap dia jenius, IQ-nya berapa? Dalam banyak hal mungkin ada hal-hal yang kamu ketahui Habibie tidak tahu. Mungkin Habibie tidak ngerti gimana caranya gitaran,
Habibie tidak ngerti gimana caranya nyedot rokok dengan sudut yang paling enak. Itu tidak ngerti Habibie. Mungkin dia nggak pernah ngerokok. Itu kan yang penting tidak ngerti kan. Dia juga tidak tahu segalanya, sejenius apapun. Donald Trump yang sekaya itu, dia merasa bisa membeli segalanya. Sangat banyak yang dia tidak tahu dan tidak ngerti. Sopo, tinggal kamu sebut Einstein kah? Atau filosof-filosof yang kita bahas 100 pertemuan lebih, banyak dia yang tidak tahu. Sak jago-jagonya Ibn Rus mungkin dia belum pernah lihat binatang yang namanya kerbau apa bebek. Karena Spanyol Timur Tengah zaman abad keberapa mungkin tidak ada. Ya kan? Tidak, kita terbatas kok. Kebenaran yang kita tahu hanya sejangkau pengalaman kita. Yang sempat mampir di kepala kita. Itu saja. Maka jangan disembah nalarmu, jangan disembah pikiran-pikiranmu. Merasalah selalu bahwa masih banyak yang harus kamu ketahui. Bahwa untuk kepentingan pragmatis, praktis kamu butuh pengetahuan-pengetahuan tertentu, ya. Tapi tetaplah terbuka. Biar kita bergerak terus ke arah yang lebih baik dan lebih baik. Oke, biar tidak dituduh oleh Ibnu Arabi kita ini hamba nalar. Yang kita dewakan kebenaran pikiran kita sendiri, bukan Allahnya. Oke, jadi itu kategori-kategori awal sebelum kita masuk ke insan kamilnya. Terus, apa sih insan kamil itu? Jadi manusia itu satu-satunya makhluk di dunia ini yang sifatnya sintesis, jamaiyah. Kalau dalam Futuhat, majmu'. Jadi segala atribut, segala karakter alam semesta, juga bahkan karakter ketuhanan ngumpul dalam diri kita yang namanya manusia. Jadi kalau bahasa mudahnya, jasad kita yang lahir ini mikrokosmos, sementara dimensi batin kita itu ilahiyah sifatnya. Jadi manusia itu lengkap. Kita mengandung semua kandungan alam semesta, sekaligus dalam diri kita ada penggerak yang asalnya langsung dari Allah. Wa nafakha fihi min ruhi. Oke. Maka insan kamil itu mudahnya ketika seseorang sadar akan jati dirinya dan mampu mengaktualkan potensi ilahiyah yang ada dalam dirinya. Jadi semua yang tidak mengarah ke situ tidak esensial bagi insan kamil. Jadi rumusnya itu, makanya sadarilah dirimu bahwa alam semesta itu ada dalam dirimu. Segala unsurnya, apapun itu, ada. Makanya kita disebut mikrokosmos. Maka tugas awal seorang manusia itu bukan memahami keluar, tapi muhasabah ke dalam. Coba baca dirimu ke dalam, serius. Lihatlah apa saja faktor, variabel, unsur yang mengkonstitusi hidupmu, lahir maupun batin. Kalau ketemu dirimu yang sejati, berarti kamu sekaligus memahami makrokosmos dan memahami Tuhan. Kenapa memahami makrokosmos dan memahami dirimu itu sekaligus memahami Tuhan? Karena alam semesta termasuk kita manusia itu tajallinya Tuhan. Tajalli itu kalau bahasanya dunia lain itu penampakan. Kalau bahasanya wayang itu pengejawantahan. Itu namanya tajalli.
Jadi Tuhan itu menampakkan dirinya lewat makhluknya, lewat alam semesta, lewat kita. Jadi kenalilah Tuhan di aku, di alam semesta, dalam dirimu. Kenapa? Ya karena memang kita ini, itu kan nanti doktrin wahdatul wujudnya Ibnu Arabi kan bunyinya begitu. Kita itu tajallinya Tuhan. Ketika Tuhan ingin dikenal, lahirlah dunia seisinya, alam semesta termasuk manusia. Oke, nanti kita jelimiti lagi pelan-pelan. Jadi yang penting rumusnya itu dulu, bahwa insan kamil itu perpaduan sintesis antara makrokosmos dan ketuhanan dalam diri manusia. Oke, rumus pertamanya itu. Jadi gambarannya itu, dari wahdatul wujud lahirlah insan kamil. Jadi kayak gini loh gambarannya. Itu kan diawali dari realitas itu satu-satunya yang ada kan hanya Allah. Sebelum dulu ada apa-apa, yang ada kan hanya Allah. Maka ketika Allah ingin menciptakan, gampang-gampangannya itu ya. Kalau ulama yang lain bilang Allah itu kan menciptakan dari tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada. Ini dipandang susah dipahami. Untuk lahir sesuatu kan butuh bahan. Manusia aja disebut dari tanah, nanti malaikat dari cahaya, setan dari api. Itu kan namanya ada bahan. Cuma dulu ketika belum ada apa-apa, wong apa-apanya belum ada, yang ada cuma Allah. Bahannya apa? Ya bahannya tidak lain, ya Allah sendiri. Wong gak ada apa-apa. Kalau bahannya di luar Allah, berarti ada sesuatu selain Allah. Bahannya ya Allah itu. Itu kalau pakai bahasa kasar bahan ya. Disitulah nanti muncul ide emanasi, melimpah dari dirinya Allah. Karena memang tidak ada apa-apa selain Allah. Berarti satu-satunya jalan untuk lahir sesuatu di luar Allah, sumbernya harus Allah juga. Jadi wujud yang sejati itu hanya Allah. Ketika muncul wujud lain, itu pasti pecahan, dalam tanda petik ya, pecahan dari Allah. Yang hakikatnya ya Allah sendiri. Kalau gelas ini tak pecah-pecah, tak cuil-cuil, hakikatnya kan ya gelas yang pecah dan cuil itu tadi. Itu ya gambaran kasarnya begitu. Untuk teman-teman paham emanasi. Sejak kemarin kan kamu bingung, iya ya emanasi itu kok Allah melimpah memancar. Ya karena memang tidak mungkin ada penciptaan dengan bahan. Pasti munculnya ya dari Allah sendiri. Nah, dari situ mungkin muncul, kenapa kok melimpah bahasanya? Kenapa kalau Farabi, Ibnu Sina dan kawan-kawan kan pakai istilah melimpah dari diri Allah? Ya karena memang tidak bersifat. Kenapa kok tidak Allah menciptakan saja, tidak ada apa-apa terus tiba-tiba ada? Itu susah dipahami. Jadi ya melimpah dari dirinya Allah, keluar dari dirinya Allah. Oke. Jadi wahdatul wujud, satu-satunya wujud yang ada hanya Allah. Dan nanti dari situ melimpah. Lahirlah manusia termasuk alam semesta. Dan limpahan pertama, lelehan pertama, itulah nanti yang dikenal sebagai hakikat Muhammadiyah. Tidak ada hubungannya sama NU atau sama ya. Ya, nanti Muhammadiyah kamu protes, mbok diganti wae Pak hakikat NU. Ini bukan Muhammadiyah itu. Kadang orang menyebutnya Nur Muhammad.
Kalau analoginya matahari, cahaya pertama yang melimpah dari matahari, yang paling dekat dari matahari, itulah Nur Muhammad. Itulah hakikat Muhammadiyah. Saya tidak tahu alasannya apa Ibnu Arabi termasuk Al-Hallaj pakai istilah Nur Muhammad. Mungkin dari premis bahwa makhluk di alam semesta ini yang jadi masterpiece-nya Allah adalah manusia. Dan di kalangan manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah Muhammad. Berarti Muhammad itu paling dekat di hatinya Allah. Maka pancaran pertama yang paling bercahaya oleh para sufi disebut Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah. Kenapa kok nggak disebut Nur Adam apa Nur Isa? Mungkin logikanya karena ya beliau yang paling dicintai oleh Allah, paling dekat sama Allah. Makanya kan ada hadis, laulaka ya Muhammad, seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan langit dan bumi. Kan ya sering saya bilang ketika orang makomnya di level cinta itu kan selalu demi yang dicintai, untuk kepentingan yang dicintai. Oke, jadi yang paling dicintai Allah sebelum Muhammad yang fisik ini lahir, dulu sudah ada yang oleh Ibnu Arabi dan kawan-kawan disebut Nur Muhammad. Yang Nur Muhammad inilah nanti dari cahaya pertama lahirlah lelehan-lelehan selanjutnya, cahaya-cahaya selanjutnya. Sumbernya ya dari cahaya yang, kalau ini matahari terang, yang paling dekat dari matahari yang disebut Nur Muhammad ini kan terang yang kedua. Sumbernya langsung matahari. Tapi terang yang ketiga, sumbernya ya terang yang kedua ini tadi. Nanti terang yang keempat, sumbernya terang yang ketiga. Terang yang kelima, sumbernya terang yang keempat. Dan seterusnya. Jadi benchmark paling utama, yang paling dekat, paling mirip dengan Allah itu Nur Muhammad. Maka nanti insan kamil adalah mereka yang bisa membersihkan dirinya kemudian masuk ke level Nur Muhammad. Dialah yang paling bercahaya. Dan Ibnu Arabi tidak ngomong upaya bersatu, kesatuan dan macam-macam, karena hakikatnya memang sudah satu. Jadi Allah sama kita itu satu. Nanti ideologi kayak gini banyak di tradisi mistik timur. Kalau di Jawa disebut Gusti itu ya kasunyatan. Kasunyatan itu kalau pengen ketemu Allah ya di realitas sehari-hari ini. Allah hadir. Meskipun kita sering tidak mengakui kehadiran Allah, kita menganggap Allah itu jauh ada di sana. Jadi dari wahdatul wujud menuju insan kamil. Jadi kita semua adalah cermin keberadaan Allah. Dulu sering saya analogikan, seandainya ini Allah, masjid ini isinya kaca semua. Kenapa makhluk itu bayangannya Allah? Maksudnya apa? Makhluk itu gambar yang ada di kaca. Alam semesta itu kayak gambar yang ada di kaca di sekeliling kita ini. Mungkin yang kaca sebelah sana gambarnya punggung, kaca yang sebelah kiri gambarnya pundak, sebelah kanan gambarnya pundak. Itulah alam semesta. Kalau yang sana gerak, itu kan yang gerak bukan sana tapi sini. Jadi yang sana itu cuma gambarnya, sifatnya ilusi. Dia tidak benar-benar ada. Yang benar ada ini. Jadi gambar di cermin itu bukan barang yang sebenarnya. Dia cuma refleksi dari barang yang sejati, termasuk dirimu. Kecuali kamu menghindar dari cahaya, kamu sendiri yang menjauh dari cahaya.
Menjauh itu bukan berarti kamu melepaskan diri dari cerminan Allah, tapi kamu menutupi dirimu sendiri dari cahaya sehingga kamu tidak kenal dirimu. Yang rugi ya kamu sendiri. Ya sama kayak kita bagian dari alam semesta. Kita ini mikrokosmos, alam semesta makrokosmos. Maka apapun yang terjadi dengan makrokosmos akan berpengaruh pada mikrokosmos. Kalau alam cedera, yang sakit kita. Kalau hutan kamu tebangi, yang merasakan banjir bukan hutan dan gunungnya, tapi manusia. Kalau ozonnya robek, bumi ini panas, yang kepanasan kan juga kita. Jadi alam dan kita itu saling bercermin. Kita adalah tajallinya Allah. Terus ini yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi hakikat Muhammadiyah. Oke ya, jadi hakikat Muhammadiyah itu adalah limpahan Allah yang pertama, yang dari situ lahirlah alam semesta. Sifatnya nanti emanasi, gradasi. Jadi lupa katanya semua yang menciptakan Allah. Iya, cuma ada jalannya. Kayak kalian kan lahir kan dari tidak ada tiba-tiba kun fayakun terus kamu lahir. Kan butuh bapak ibumu pacaran dulu, terus nikah, terus malam pertama, terus bertempur baru kamu lahir. Ya kan? Ada jalannya. Jadi tidak ujuk-ujuk kok terus kita ada sebagai manusia, kita tidak. Semua ada jalannya, termasuk lahirnya alam semesta. Jadi yang dari Allah di level pertama saja, limpahan pertama. Setelah itu ikut sunatullah jalannya. Baik ketika bumi dan alam semesta ini sudah ada, maupun ketika bumi dan alam semesta belum lahir. Oke, jadi itu hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad. Ini nanti yang mau pakai slide ini, semoga nggak dipotong slide ini saja ya, nanti biar nggak salah paham. Nanti kamu salah. Hakikatnya Muhammadiyah itu ternyata wakilnya Tuhan. Enggak. Jadi dia namanya Nur Muhammad. Ya banyak yang mengkritik, tapi cuma memang isu-isu sufistik itu menangkapnya tidak murni pakai akal. Intuisinya harus main. Nanti di Ibnu Arabi kuat imajinasi. Kalau imajinasimu nggak main, akan susah menangkap hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad, insan kamil. Kalau pakai akal saja agak susah. Agama itu banyak yang tidak rasional. Yang bisa menangkap yang tidak rasional itu apa? Daya imajinasi. Kalau imajinasimu tidak berputar, tidak bisa, ya susah. Tidak bisa membayangkan surga, neraka, sirotol mustaqim, akhirat, pahala, siksa. Itu imajinasimu kalau macet. Kamu mengandalkan akalmu yang 1 tambah 1 2, mungkin kamu tidak percaya. Di surga itu, kalau di bumi akarnya di bawah, buahnya di atas. Kalau di surga kebalikannya, akarnya di atas, buahnya di bawah. Jadi ngambilnya gampang. Itu kan akalmu nggak nyambung itu. Dari mana jalurnya? Lah emangnya tumbuhnya pakai apa kok akarnya di bawah? Bidadari itu perawan terus. Itu kan tidak tekan pikiranmu. Emangnya di sana ada dokter yang operasi gitu terus? Tidak nyampe kamu akal. Tapi imajinasinya harus main. Ya imajinasi itu gampang-gampangannya kamu nonton film kartun itu. Film kartun itu kan kadang dijepit pintu quick sampai gepeng terus bisa besar lagi. Itu kan imajinasi mainnya. Lucu tapi imajinatif. Kamu nonton Doraemon itu kan imajinatif. Imajinasi yang main. Pakai akal mustahil. Tidak bisa ditangkap. Daya khoyal harus tinggi. Menangkapnya pakai intuisi, imajinasi. Oke. Karena apa?
agama itu 90% kita ngomong entitas yang metafisik. Misalnya malaikat itu dari cahaya. Terus kamu bayangkan kira-kira malaikat itu kayak gimana ya? Apa kayak lampu neon, apa kayak lampu. Kan dia dari cahaya misalnya. Itu kan imajinasimu kalau nggak canggih ya susah menangkapnya. Oke ya, termasuk tentang hakikat Muhammadiyah. Oke, terus. Oke ya. Jadi sekarang manusia sebagai insan kamil. Ini agak mengulang yang tadi. Manusia ini utuh dan kamil ketika jati dirinya sebagai wakil Tuhan, khalifah Tuhan, dan rohnya Tuhan dalam dirinya ditemukan, sekaligus dia menyadari dirinya sebagai mikrokosmos. Oke. Jadi manusialah yang bisa menjelajah ke semua alam. Nanti kalau belajar Ibnu Arabi, alam itu ada banyak. Kamu kan ngertinya cuma alam dunia ini sama besok alam akhirat. Kalau di Ibnu Arabi banyak. Nanti ajaran Ibnu Arabi ini diserap oleh beberapa filosof Nusantara. Misalnya Hamzah Fansuri, Syekh Siti Jenar, dan kawan-kawan. Nanti lahir tentang alam ini ada martabat 7. Martabat 7 itu ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Nanti terus ada alam arwah, ada alam misal, ada alam ajsam, ada alam insan. Manusia ada di alam ke-7, alam insan. Itu namanya martabat 7. Inspirasinya dari Ibnu Arabi. Jadi alam ini tidak cuma 1 dimensi, apa 2, apa 3 dimensi. Tapi dia punya 7 dimensi. Yang paling tinggi ahadiyah. Manusia bisa nyampe makom ahadiyah kalau atribut-atribut fisiknya dia tinggalkan. Ahadiyah itu fase ketika Tuhan dalam kondisi negasi. Negasi itu tidak bisa dijelaskan. Satu-satunya cara untuk menjelaskan pakai kata-kata tidak. Jadi tidak begini, tidak begitu. Tidak A, tidak B, tidak C, tidak D. Kalau dijelaskan pakai statement positif, pasti salah. Itu makom ahadiyah, level paling tinggi. Ini yang laisa kamislihi syai'un, tidak bisa dikenali. Tuhan yang sejati dalam hakikat kediriannya. Kamu gambarkan kayak gimana pun bukan itu. Itu makom ahadiyah. Tapi kan terus Allah bilang, aku ingin dikenali. Kuntu kanzan mahfiyan fa'uridu an u'rofa. Aku ini khazanah tersembunyi, maka aku ingin dikenali. Dari situ Allah menciptakan makhluk. Nah, level pertama yang disebut hakikat Muhammadiyah tadi ada di dunia kedua, dunia wahdah. Kemudian limpahan dari wahdah, ya realitas ini, alam semesta dan seisinya ini, dunia wahidiyah. Sudah ada zat, sudah ada sifat, meskipun belum terinci. Baru nanti masuk ke level-level di bawahnya. Ada alam arwah, alam ajsam, alam insan, dan seterusnya. Kapan-kapan kalau kita ngomong filosof sufi Nusantara, kita bahas itu. Ronggo Warsito juga menyinggung itu dalam serat Hidayat Jati. Oke, itu bau Ibnu Arabinya kuat. Jadi arahnya ke manusia sebagai insan kamil. Oke, terus simbolnya insan kamil itu Adam.
Ya, jadi kenapa Adam? Ya kalau pingin ngerti manusia yang original kan Adam. Adam itu di jasmaninya diciptakan dalam citra alam, rohaninya diciptakan dalam citra Tuhan. Kalau dalam bahasa lain, Tuhan itu meringkas semua ciptaannya dalam manusia. Dalam dirimu ada alam semesta, ada malaikat, bahkan mungkin ada jin, ada setan. Bisa. Manusia bisa kayak setan, bisa kayak jin, bisa kayak malaikat, bisa kayak alam semesta. Kamu bisa kayak hewan, bisa kayak tumbuhan. Karena Allah meringkas semua ciptaannya dalam makhluk yang namanya manusia. Bahkan dirinya sendiri ditiupkan ke dalamnya. Jadi itulah hakikatnya manusia. Oke. Dalam citranya itu seperti apa sih Pak? Wa khalaqa Adam ala suratihi. Apa sih maksudnya manusia diciptakan dalam citra? Kamu kan bingung dengan kata-kata citra itu. SBY sukanya pencitraan. Terus siapa kalau ada orang yang kamu benci melakukan kebaikan, kamu tuduh pencitraan. Apa sih janjane citra itu? Jadi yang dimaksud ala suratihi itu dalam diri manusia diberikan semua nama-nama Tuhan sebagai potensi karakternya. Semua nama Tuhan, sebut saja Asmaul Husna, itu dalam dirimu ada semua. Rahman, Rahim, bahkan Khalik, Musawwir, Rauf, dan seterusnya itu. Kamu punya semua karakter itu. Pencipta, manusia bisa banyak mencipta. Dia punya sifat namanya kreatif. Ya kan? Sampai lahir gelas, lahir teh. Ini kan pencipta. Binatang, hewan tidak ada yang kreatif. Sejak dulu kalau minum ya nyari air, nyari sungai, nyari hujan. Ayam, kambing nggak pernah punya ide bikin teh yuk, bikin kopi yuk, tidak ada. Pokoknya air ya diminum aja. Dia tidak bisa kreatif. Manusia punya, dia punya sifat mencipta sebagaimana Allah. Manusia juga bisa menyiksa sebagaimana Allah. Dalam sejarah banyak kan manusia yang punya karakter menyiksa. Ketika porsi dan proporsinya nggak pas, dia jadi kejahatan. Kalau pas, dia diperbolehkan. Ya dalam konteks tertentu kan kadang dibutuhkan kesulitan-kesulitan, keruwetan-keruwetan demi harmoni. Itu ada karakter-karakter Allah yang di situ dimiliki manusia. Jadi penyayang, kita punya sifat sayang. Rahman Rahim, kasih sayang yang mendalam dan meluas. Allah punya sifat Ghafurur Rahim, kita juga punya. Meskipun sekarang umat Islam susah memaafkan, tapi kita punya sifat memaafkan itu. Jangan lupa. Maka banyak sufi bilang li utamima makarimal akhlak, sebagaimana hadis Nabi itu adalah takholak bi akhlakillah. Berakhlak dengan akhlak Allah. Apa bisa Pak? Bisa. Kenapa? Karena dulu Allah menciptakan kita ala suratihi, sesuai gambarnya Allah. Gambarnya Allah itu ya mestinya bukan gambar fisik. Wong Allah bukan fisik. Gambaran batin, gambaran mental, gambaran ruhani. Dan kalau itu mental dan ruhani kan ya nama-nama Allah minimal yang 99 itu kita punya. Itulah maksud. Dan Allah dan Tuhan menciptakan Adam ala suratihi, sesuai citranya, bukan fisiknya. Makanya ketika orang mencapai puncak kan ada hadis, kalau dia mendengarkan, aku jadi pendengarannya, bukan aku jadi telinganya. Jadi
daya mendengar, kependengaran, kepenglihatan, itu Allah. Mata ini ketika ruh tidak ada gunanya. Jadi telinga, kalau ruh nggak ada juga tidak ada gunanya. Dia kayak komputer tapi tidak ada softwarenya, nggak ada gunanya. Semahal apapun komputermu, hardwaremu, kalau softwarenya nggak ada, tidak operatif. Secakep apapun orang, kalau isinya nggak ada, ruhnya nggak ada, kamu lari. Kalau nggak percaya, cobalah. Berarti kuncinya apa? Keywordnya kita sebagai manusia itu ya suratu Adam, suratullah dalam diri Adam itu. Ruhnya. Jasad itu cuma kendaraan kita. Materi itu cuma media. Dia alat, bukan tujuan. Jadi jasad itu memang dikasih Allah untuk mewujudkan tujuannya rohani. Bukan berarti jasad itu tidak penting, ya penting. Karena kalau kita roh saja juga tidak bisa jadi khalifah. Makanya kita ruh dan jasad. Jadi ala suratihi itu dalam diri kita terkumpul nama-namanya Allah. Makanya sebelum turun ke bumi kan ada cerita, ada ayat yang bilang wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi untuk membangun citra Adam sebagai wakil Allah di muka bumi, dalam diri Adam asma'a kullaha. Jangan diartikan alama itu terus Adam di depannya Allah, terus Allah ceramah gini dam, kan enggak gitu. Ya mestinya ya sama Allah langsung dikasihkan ke dalam diri Adam asma itu. Dari situlah nanti Adam menerjemahkannya dalam kehidupan. Jadi itu memang skenarionya Allah begitu. Karena itulah maka semua malaikat, bahkan iblis disuruh sujud pada Adam. Karena dalam diri Adam ada kualitas Tuhan. Oke, makanya kalau iblisnya mau ngeyel, dadak debat, kan aku maunya hanya sujud pada Allah. Itu bisa dijawab, enggak, kamu enggak tak suruh sujud pada Adam yang tanah. Tapi kualitas Adam yang dalam dirinya ada nama-nama Allah. Yang semuanya harus tunduk pada keagungan nama-nama Allah. Jadi itu katanya Ibnu Arabi nanti simbolnya insan kamil itu Adam. Berarti insan kamil itu manusia yang kembali ke fitrahnya sebagai tajallinya Allah melalui nama-namanya. Berarti manusia paling sempurna adalah manusia yang berakhlak mulia. Bukan manusia yang semata-mata paling banyak ibadahnya. Ibadah yang tidak ngefek ke akhlak, tidak ada nilainya. Sholat yang tidak tanha anil fahsya wal mungkar, tidak ada nilainya. Apalagi sholat dipakai sebagai jalan untuk bikin susah orang, karena kamu bikin macet jalan. Ya, lah ya kan. Jadi aneh sekarang sholat kok baunya politik, sholat kok baunya, dan sholat jadi jalan kemungkaran, tidak bisa. Haji itu jalan untuk egalitarian, manusia diajari oleh Allah untuk merasa dirinya setara dengan yang lain, itu lewat haji. Maka tidak boleh pulang haji kok malah merasa lebih tinggi dari yang lain, karena dia sudah haji, yang lain belum. Itu berarti pelajarannya gagal. Karena pelajaran haji adalah pelajaran egalitarianisme. Kalau zakat itu pelajaran tazkiyatul mal, membersihkan harta. Targetnya apa? Jiwa yang tidak terikat, tidak jatuh cinta pada dunia, pada harta. Kalau kamu zakatnya utuh, zakat malnya, zakat fitrahnya beres, tapi
jiwamu sangat terikat oleh duniamu, oleh hartamu, berarti targetnya zakat gagal, visinya zakat gagal. Sama kayak kamu sholatnya lengkap, tapi curangnya juga lengkap, korupsinya juga lengkap. Itu sholat yang tidak ada gunanya. Ada sholat yang malah bikin kamu masuk neraka. Kalau surat Al-Ma'un itu kan, alladzina yura'una, orang yang sholat tapi pamer, tidak masuk surga, malah fawailul lil musallin, kamu masuk neraka wail. Kalau sholatnya untuk pamer, untuk menunjukkan bahwa kamu orang alim, bahwa kamu komitmen pada agama, meskipun sedang musafir tetap sholat dan masuk TV. Itu loh ya, itu kalau ada nuansa biar yang lain tahu betapa kita ini membela, itu berarti riya. Jadi hati-hati menata hatinya ya. Oke, jadi bukan dilarang, cuma saling menjaga, saling mengingatkan. Oke ya, jadi itu insan kamil. Kuncinya ada pada akhlak. Takholak bi akhlakillah, hidup dengan landasan asmanya, nama-nama Allah. Oke. Terus, nah, ini ada definisi yang berbeda kalau di Ibnu Arabi. Selama ini kita memahami khalifah itu Allah di sana, kita di sini, alam semesta di sini. Terus kita disuruh oleh Allah untuk ngopeni alam semesta. Itulah khalifah. Katanya Ibnu Arabi tidak begitu. Kalau modelnya Allah di sana, aku di sini, alam di sana, itu kan berarti aku yang hadir di alam, Allah tidak hadir, dia ada di sana. Aku di bumi ini mewakili Allah, ngurusi alam. Padahal Allah itu kan ya selalu ada di sekitar kita terus. Ngapain butuh diwakili? Kalau maknanya khalifah itu diwakili, kan harusnya Allah tidak ada sekarang. Kita yang mewakili jadi Allah sekarang di dunia ini. Maksudnya khalifah itu bukan di situ, katanya Ibnu Arabi. Khalifah itu pengganti. Pengganti dalam arti apa? Kitalah yang paling mirip dengan Allah di antara semua makhluk lainnya. Jadi khalifatullah fil ardi adalah makhluk yang paling dekat karakternya dengan Allah di muka bumi. Maka ketika kamu nanti takholak bi ahlakillah, itulah jati dirimu yang sejati. Kalau kamu tidak melakukan itu di muka bumi, berarti kamu sedang mendistorsi hakikatmu sebagai manusia. Jadi rumusannya begitu. Karena awas salah, katanya Ibnu Arabi. Kayak Barat kan merasa kitalah yang menguasai dunia, alam semesta, mari kita taklukkan, kita tundukkan semuanya di bawah kekuasaan kita. Akhirnya diperas habis-habisan alam, kita nanti bingung sekian ratus tahun ke depan sumber daya habis. Itu salah memposisikan makna khalifah. Jadi khalifah itu penggantinya Allah. Bukan berarti Allah tidak hadir. Allah itu selalu hadir. Cuma kitalah yang paling dekat, paling mirip dengan Allah. Sehingga kekamilan kita, kesempurnaan kita sebagai insan adalah ketika kita semakin mirip dengan Allah. Maka insan kamil adalah orang yang mirip, orang yang karakternya adalah karakter ketuhanan. Hidupnya mencerminkan asma'nya Allah, nama-namanya Allah. Oke. Jadi itu makna insan kamil sebagai khalifah. Terus ada lagi sekarang. Insan kamil tadi sebagai mikrokosmos. Mikrokosmos itu positioningnya, kalau dalam dirimu ini kan tadi saya bilang kuncinya dirimu kan di roh.
Sama, alam semesta ini kuncinya ada di manusia. Posisinya manusia yang mikrokosmos di depan makrokosmos itu sama kayak posisinya ruh dalam diri manusia. Jadi insan kamil inilah yang menjamin bumi ini, dunia ini masih hidup. Kalau tidak ada lagi insan kamil, semuanya isinya binatang, setan, itulah saatnya kiamat. Kenapa? Tidak ada ruhnya lagi sudah. Makanya ada hadis, selama masih disebut nama Allah, berarti masih ada orang yang berperilaku sebagai insan kamil, berakhlak dengan akhlaknya Allah, kiamat tidak akan terjadi. Berarti apa? Ruhnya masih ada, masih hidup. Tapi begitu insan kamilnya tidak ada, ruhnya hilang. Jadi itulah posisinya manusia. Jadi manusia itu penting. Maka kamu jangan nakal-nakal, nanti kiamatnya cepat. Semakin habis insan kamil, ya semakin dekat kita sama kiamat. Kenapa? Karena kita ruhnya. Rusaknya dunia ya karena manusia, harmoninya dunia karena manusia. Jangan salah. Tidak karena yang lain. Ya kan? Kenapa kok ozon robek? Kamu kan selalu menyalahkan ini karena pemanasan global. Ya tidak, pemanasan global ya ujungnya manusia. Banyak bencana. Kalau dicermati nanti ujungnya ketemunya manusia lagi. Banjir Pak sekarang. Ya mesti manusia. Kalau nggak percaya coba dicek. Ya kan? Jadi diri kita ternyata tidak mencerminkan asma Allah dalam banyak hal. Kenapa umat Islam kok susah ya diajak kebersihan? Kenapa susah diajak tertib? Kenapa susah diajak harmonis? Ya karena itu tadi. Kita melupakan hakikat keinsan kamilan kita. Jadi jadilah manusia yang sejati, yang utuh. Jadilah insan kamil biar umurnya dunia ini masih lama. Kalau enggak, begitu kita kehabisan stok insan kamil, yang tersisa berarti tinggal ya al-insan al-hayawan. Makanya ada hadis yang bilang generasi yang mengalami kiamat adalah sejelek-jeleknya generasi. Karena apa? Di era kiamat berarti sudah tidak ada lagi insan kamil, tidak ada lagi orang yang dekat sama Allah, tidak ada lagi yang mentasarufkan nama-nama Allah dalam kehidupannya. Jadi insan kamil itu khalifah dan sekaligus mikrokosmos. Dia cerminan citranya Allah di muka bumi dan dia kunci dari ketertiban dunia dan kehidupannya. Posisinya kayak roh di atas jasad. Dan alam semesta ini kan memang disediakan oleh Allah untuk manusia, untuk rohnya, untuk intinya. Maka kamu gak perlu sungkan-sungkan, Pak saya mau membelih ayam Pak, tapi kok kasihan ya. Tidak apa-apa kalau memang butuh itu. Tidak dosa, diperbolehkan sama Allah. Kamu korban, ada yang belih besar-besaran sapi, kambing, terus kamu wah ini pembantaian besar-besaran. Ya kalau memang diperlukan, dibutuhkan, tidak apa-apa. Jadi karena alam ini untuk kita, cuma hati-hati itu tadi, jangan berlebihan juga jangan kekurangan. Berlebihan akibatnya harmoninya rusak. Kalau harmoni, biasanya kalau sudah berlebihan apa kekurangan, itu yang bunyi sudah kebinatangan, bukan lagi kekamilan. Jadi ditugas kita sebagai manusia untuk mewujudkan amanah dari Allah sebagai mikrokosmos dan sebagai khalifah. Terus kalau di Futuhat diibaratkan manusia dan alam itu kayak apa ya? Alam ini kayak harta bendanya Allah. Manusia ini kayak segelnya.
kayak gemboknya atau stempelnya lah kalau hari ini. Jadi mutiaranya, isinya alam semesta kalau itu dianggap mutiara, stempelnya yang menjaga barang ini jadi kunci. Selama kuncinya ada, barangnya aman. Tapi kalau kuncinya nggak ada, habis. Itu kenapa begitu insan kamil nggak ada, kiamat. Sama kayak kamu punya peti, isinya barang-barang berharga, gemboknya hilang. Wassalam. Wong kadang-kadang gemboknya ada aja dicongkel. Apalagi gemboknya hilang. Dan insan kamil itu gemboknya ini tadi yang mengamankan. Dunia ini khazanahnya Allah, alam semesta khazanah Allah. Gembok ini kan mewakili kehadiran yang punya peti, yang punya barang. Dengan adanya gembok, barangnya aman. Itulah kenapa manusia disebut khalifah. Jadi manusia jadi wakilnya Allah. Dengan adanya manusia yang mewakili Allah, alam semesta aman. Dengan adanya gemboknya yang mengamankan barang, isinya aman. Oke. Jadi itulah posisinya Adam di atas alam semesta. Posisinya manusia di atas alam semesta. Oke ya. Jadi jangan malah kontraproduktif. Kontraproduktif itu gemboknya malah ngerusak isinya. Itu yang banyak terjadi hari ini. Harusnya mengamankan malah merusak. Itu manusia. Oke. Ya contohnya banyak. Tinggal kamu cari sekelilingmu. Yang harusnya bikin aman malah bikin kacau. Akibatnya apa? Ya rasakan sendiri. Ketika yang di dalam rusak, ya otomatis gemboknya juga tidak selamat. Kalau yang di dalam karatan, gemboknya juga akan ikut karatan. Jadi itu hubungan Adam sama alam semesta. Nah, jalannya sekarang. Tadi baru definisinya. Oke. Kita ngaji sak jam sudah ya. Ibnu Arabi nulisnya ratusan halaman. Futuhat itu 560 bab. Futuhat Makkiyah 6 pasal. 6 pasal itu pasal makrifat, muamalah, ahwal, makomat, kemudian munazalah, kemudian manzilah 6. Manazil, munazalah ya 6. Jadi itu futuhat 6 pasal. Ngapal ke pasalnya gampang, cuma 6. Kamu ngapal ke babnya 560. Itu pening. Nanti kita cuplik satu bab di bagian akhir tentang karakter wali. Jadi insan kamil ini kita bisa nyampe ke makom insan kamil jalurnya 2. Yang pertama adalah izin Allah, pertolongan Allah. Yang kedua usaha kita sendiri. Jadi kamu nyampe makom insan kamil itu bisa anugerah dari Allah. Bisa kamu upayakan sendiri step by step. Kalau sufi ada ahwal, ada makom-makom. Biasanya 2 hal ini simultan. Ketika kamu berusaha naik makom sampai insan kamil, Allah menganugerahimu. Ketika kamu setengah jalan, kamu dikasih semuanya sama Allah. Itu kasih sayangnya Allah. Ketika kamu berniat, kan Allah bilang, kalau kamu mendekatiku selangkah, aku mendekatimu 10 langkah, 100 langkah. Jadi ini biasanya simultan. Meskipun ada orang tertentu yang
Dia belum mendekat, Allah sudah datang. Tapi itu saya sering bilang itu kudratullah, bukan sunatullah. Tidak bisa dijadikan rumus. Kamu nggak bisa, saya tenang aja Pak, malas sholat, malas puasa, enggak apa-apa. Kalau Allah mau kan tiba-tiba Allah nanti datang. Enggak bisa, itu enggak bisa dijadikan rumus. Rumusnya tetap kalau kamu berusaha, berdoa, mujahadah, nanti Allah memenuhi keinginanmu. Itu rumusnya. Sama kayak kamu, kalau kamu loncat dari lantai 30, kamu pasti tewas. Itu rumusnya. Bahwa bisa kamu loncat dari lantai 30 enggak tewas, mungkin, tapi tidak bisa dijadikan pedoman. Itu hidup itu harus ngerti mana yang rumus, mana yang sunatullah, mana yang kalau sudah mentok satu-satunya yang diharapkan hanya Allah. Kalau dilalah kamu terpaksa kok jatuh dari lantai 30 bukan keinginanmu, tinggal kamu berdoa semoga Allah intervensi. Kan begitu. Tapi nggak boleh sejak awal kamu kalau nggak mati ya nggak mati aja terus kamu loncat. Karena rumus dasarnya kamu pasti mati. Jadi caranya begitu. Apakah hidup ini qadariyah apa jabariyah? Ya, diawali dari qadariyah, rumus-rumus. Nanti Allah yang menentukan, ya monggo. Itu sudah haknya Allah. Nah, insan kamil ini ya kamu harus berusaha mewujudkan ideal-ideal tadi di atas, takholak bi ahlakillah dan seterusnya. Nah, biasanya step-stepnya itu. Jadi yang pertama, ini yang saya bilang saya harus ngadep ke sana karena tidak bawa kacamata. Oke, yang pertama levelnya adalah tidak usah fana fil mukhalafat, memfanakan dosa. Itu level pertama. Tidak melakukan dosa, paling tidak secara sengaja. Kalau kamu, itu step paling rendah. Ya, step paling bawah. Ya, untuk menuju insan kamil. Yang kedua, fana fi af'alil ibad. Fana fi af'alil ibad ini tidak lagi bergantung pada af'alnya hamba. Jadi sirna yang kedua, tidak merasa kamu sukses, kamu enak, kamu jaya itu karena dirimu. Kamu tidak lagi mengandalkan amal. Satu-satunya yang kamu andalkan hanya Allah. Itu step kedua. Jadi kamu tidak menganggap kalau saya minum mesti hausnya hilang. Ini namanya mengandalkan amal, nggak boleh. Belum fana berarti, belum naik ke level kedua. Kalau level kedua, iya saya minum, urusan hausku hilang apa enggak, ya Allah yang ngatur. Nah, itu fana fi af'alil ibad. Terus yang ketiga, tidak hanya af'al tapi fi sifatil makhlukin. Karakter-karakter manusia, membebaskan diri dari jeratan karakter manusia yang sifatnya duniawi. Itu fana yang ketiga. Sudah tidak butuh lagi pujian, sudah tidak butuh lagi kejayaan, tidak butuh lagi kesuksesan. Yang ada di pikiran hanya Allah saja. Itu makom ketiga. Makom yang keempat, fana angkulizat. Kalau ini sudah nyampe di level kesadaran, jangankan sifat, jangankan af'al, aku sendiri juga tidak ada. Kamu ngomong, apa sih Pak saya itu? Saya itu tidak penting sama sekali. Itu belum paling rendah. Karena masih ada akunya, meskipun kamu anggap dirimu tidak penting. Jadi lebih rendah dari itu adalah saya itu sebenarnya nggak ada ya. Non-existent. Yang ada kan cuma Allah. Jadi keberadaanku kayak teh ini awalnya ndak ada,
dibikin sama takmir, terus ada, terus diminum, tidak ada lagi. Dirimu juga begitu. Tidak usah gaya-gaya, sejago-jagomu paling sekitar 80-90 kamu sudah jadi tinggal baunya saja. Wong awalnya memang tidak ada. Itu makom yang ke selanjutnya. Terus yang selanjutnya levelnya lebih tinggi lagi. Bahkan semua ini tidak ada, tidak cuma dirimu. Alam semesta juga tidak ada. Jangan-jangan semua ilusi, katanya Ghazali. Yang kamu lihat seolah-olah ada, itu tidak ada. Jangan-jangan ini semua mimpi, katanya Descartes. Kamu mimpi itu kan seolah-olah kayak beneran. Jangan-jangan ngaji ini cuma mimpi. Begitu bangun, iyalah mimpi serius amat. Kan bisa kayak gitu. Kan katanya Ghazali, siapa tahu besok ketika kita sudah meninggal, terus masuk ke alam barzah, kita baru sadar, iyalah ternyata dunia kemarin itu tidak penting sama sekali. Sama kayak kamu ketika masuk ke alam dunia, kamu anggap alam rahim itu kan, alah itu cuma menjaga biar tetap hidup aja, tidak penting. Lebih penting alam dunia ini. Mungkin besok kamu masuk alam barzah juga begitu. Alah kalau cuma kayak gitu ngapain kemarin dadak tawuran, dadak nangis-nangis, dadak. Mungkin kamu begitu besok di alam barzah. Ya nanti kita ketemu di sana ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita bikin ngaji filsafat cabang sana ya. Oke. Nah, terus yang paling tinggi adalah fana angkuli ma siwallah. Sudah hilang kalau itu. Merasa saja tidak ada. Kalau tadi yang di sebelumnya kan merasa bahwa alam ini tidak ada, merasa dirimu tidak ada. Itu juga masih trik karena masih ada yang merasa. Di level paling atas merasanya sudah tidak ada, sudah hilang. Sudah wallahu alam bisawab. Itu makom paling tinggi, fana. Saya tidak tahu kita sekarang ada di makom berapa, atau masih baru belajar makom, belum masuk ke makom-makom. Dari situ kita membangun jati diri kita, insan kamil. Nah, terus di Futuhat, katanya Ibnu Arabi, sekarang tak kasih contoh ya. Insan kamil itu sosok sejatinya, perwujudannya kayak gimana sih? Katanya Ibnu Arabi, lihatlah para wali sufi. Ya enggak apa-apa saya tambahi wali sufi ya. Kalau wali saja nanti pikiranmu jangan-jangan wali murid atau ben wali. Ya, jadi wali sufi atau mursyid kalau di Torekot. Itulah profil seorang insan kamil. Di situ kesisip pendapatnya Al-Qushairi. Silahkan kamu baca saja. Tak loncati langsung ke pendapatnya Ibnu Arabi saja. Jadi kayak gimana sih cirinya wali sufi itu? Katanya Ibnu Arabi, yang pertama, kalau kamu ingin nyari orang yang memang wali, yang pertama apa? Yaitu orang yang hanya minta tolong dan minta perlindungan pada Allah saja. Tidak butuh dukungan, tidak butuh pertolongan siapapun. Tidak butuh massa, tidak butuh polisi, tidak butuh TNI. Dia sudah hanya Allah saja yang dia mintai pertolongan. Tidak bikin surat edaran untuk berangkat atau untuk melarang berangkat. Ya. Jadi dia tidak butuh semua itu sudah. Tidak penting. Bagi dia yang penting Allah ridho padaku. Oke. Jadi itu ciri yang pertama. Jadi hanya Allah saja pelindungnya. Yang kedua adalah yang tadi, orang yang taholak bi ahlakillah.
orang yang ya wis gampang-gampangane akhlaknya terpuji. Dalam hidupnya isinya hanya keutamaan-keutamaan. Sabar, penyayang, pemaaf. Kamu ngerti sendirilah orang baik dan orang yang tidak baik. Itu karakter kedua. Jadi kalau di sekelilingmu ada orang kayak gini, dia punya karakter wali sufi. Jadi siapapun itu, ya wali sufi itu kan kayak tadi insan kamil ya. Dia menjamin keberlangsungan alam, keberlangsungan kehidupan kita sehingga tidak jadi kiamat. Jadi hari ini kan banyak teman-teman kita yang tawuran. Nah, kenapa kok ini semua sudah rusak, kok tidak kiamat-kiamat ya? Karena mungkin masih ada orang-orang yang karakternya wali sufi ini. Dialah yang menopang. Maka kalau ada ulama, kalau ada aulia yang meninggal, itu kan di hadis, di kitab kita banyak disebut itu bencana yang luar biasa. Berarti selangkah lebih dekat dengan kiamat. Jadi orang-orang ini, wali sufi ini kan yang nyambung kita sama yang di atas, sama Allah. Ini kalau HP itu, para wali sufi ini kayak towernya. Begitu towernya hilang, sinyalmu hilang. Kamu tidak bisa lagi nyambung sama providernya. Jadi maka hargailah orang-orang ini. Gara-gara mereka dunia ini tidak sampai kiamat, sampai hari ini. Ya, sekarang kan banyak yang tawuran-tawuran itu. Oke, harusnya umat Islam itu wasaton. Wasaton itu wasit. Cuma sekarang wasitnya ikut main. Susah sekarang wasitnya main. Janjane kalau gini loh, kalau ada orang tawuran, misalnya di ngaji ini ada yang gegeran tawuran, itu kan kamu pertama-tama tidak bahas siapa yang salah, siapa yang menang, siapa yang benar. Tapi pertama-tama yang dilakukan apa? Dipisah, biar nggak tawuran, biar nggak pukul-pukulan, kan gitu. Itu namanya wasit. Jadi, hari ini nggak ada yang misah. Jadi ada saudaramu tawuran, yang lain tidak misah, tapi satu pihak ini, kamu pihak siapa? Pihak sana, ayo tawuran sekarang ganti, kita beda pihak. Terus gitu, tidak ada yang misah. Harusnya naturalnya itu kalau ada saudaramu yang tawuran, pertama-tama jangan ribut siapa salah siapa benar dulu, dipisah sih, baru dijernihkan persoalannya. Hari ini ada temennya tawuran, yang lain sorak-sorak terus mendukung A, mendukung B, tidak ada yang mau misah. Itu menurut saya problemnya di situ. Akhirnya ya tetap tawuran. Oke, yang selanjutnya kok sampai situ. Terus orang yang selalu menyucikan dirinya lahir dan batin. Kenapa kok tidak batin saja penting? Iyalah, lahir penting no. Batinmu nggak dapat tempat yang layak kalau lahirnya rusak. Lahir juga penting. Ya dipelihara lahir, tetap butuh makan, butuh tidur. Meskipun jangan makan berlebihan, tidur berlebihan. Harus tetap diopeni. Kalau kita kan yakin jasad lahiriah itu titipannya Allah. Usahakan titipan ini jangan disia-siakan. Besok kembalikan dalam kondisi baik, biar yang nitip tidak kecewa. Ya. Jadi kalau kamu suka melekan, menyiksa tubuhmu dengan tidak tidur, itu hati-hati, nanti jangan-jangan yang nitip kecewa. Hiduplah yang tertib. Waktunya makan ya makan, kalau tidak punya uang ya utang. Ya, bilang ke temenmu, "Mbok aku utang duitnya ini loh, mau ngopeni titipannya Allah ini loh." Jadi masa nggak boleh kan gitu. Terus orang yang selalu bersyukur apapun yang menimpa dirinya, alhamdulillah. Orang yang sudah jatuh cinta itu dikasih apa saja seneng. Diomeli pacarnya seneng, apalagi disenyumi, tidak apa-apa daripada dicuekin.
Jadi apapun, dipukuli, dijiwiti, seneng. Itu berarti memang sudah cinta. Beda sama dagang. Kalau dagang itu dikasih nggak enak nggak mau. Maunya dikasih yang enak baru terima kasih. Kita selama ini masih begitu sama Allah. Kalau dikasih enak-enak, kita baru alhamdulillah, wa syukrulillah, terus begitu. Begitu dapat nggak enak, gerundel, mengeluh. Apa dosaku? Apa salahku? Kan kita selalu begitu ya. Nggak, orang yang makomnya wali sufi, nggak ada yang tidak menyenangkan bagi dia kalau itu datangnya dari Allah. Dalam bentuk apapun. Ya berat ya. Terus orang yang muhsin, ini yang saya bilang di awal tadi, orang yang tidak merasa dirinya sudah cukup baik, maka dia ingin memperbaiki diri terus. Tidak merasa final bahwa akulah yang paling benar. Tapi dalam pikirannya, siapa tahu aku masih salah. Siapa tahu dalam kebenaran yang aku yakini ada ketidakridhoan dari Allah. Siapa tahu tersisip di situ riak, sombong, sum'ah, ujub, macam-macam. Jadi dia selalu hati-hati, selalu ingin lebih baik terus. Namanya muhsin. Tidak sekedar mukmin atau muslim. Jadi orang ini ingin memperbaiki diri terus. Oke. Dan yang terakhir cirinya wali sufi adalah menghadirkan Allah senantiasa dalam detak jantungnya, dalam setiap langkahnya, setiap kata-kata omongannya dan seterusnya. Itu cirinya wali sufi. Jadi dia yakin Allah hadir dalam hatinya, di mulutnya waktu dia ngomong, di pikirannya waktu dia mikir. Ini bikin orang hati-hati. Nggak ngomong sembarangan. Malu sama Allah. Karena Allah ada di situ. Bahkan dia hadir lebih dekat dari ulat leher kita. Bikin kita hidupnya terjaga. Itu wali sufi. Ada apa-apa dikembalikan ke Allah. Jadi tidak mengeluh, tidak sumpek. Ada cerita seorang wali yang putranya ini diganggu terus sama orang lain. Difitnah, diceritakan jelek, dikabarkan jelek. Terus anaknya ini mengadu ke ayahnya yang wali ini. Pak, itu orang itu gimana ya, kok aku dikerjain terus, aku difitnah terus, disusah-susah terus hidupku. Jawabannya wali ini, alhamdulillah nak, masih ada orang yang menyempatkan dirinya, menghabiskan energinya untuk meninggikan derajatmu. Terima kasihlah padanya. Jadi kalau ada yang gitu, kamu jawabannya bisa dipakai. Jadi iya kan? Loh, ketika orang mencelamu, melecehkanmu, merendahkanmu, ini kan secara ya dalam dunia sufi itu yang untung besar itu dirimu. Maka terima kasihlah padanya. Dia mau loh menghabiskan energinya untuk berpikir, untuk bertindak, untuk ngomong tentang dirimu. Alhamdulillah, matur nuwun. Ya kan? Ya kalau bahasa teologisnya kan, ketika orang menjelekkanmu, maka pahala dia dikasihkan ke kamu, dosamu dikasihkan ke dia. Kan logika ini kan bisa main. Dan terima kasihlah padanya. Dia mau bercapek-capek ria tanpa dibayar, tanpa dikasih imbalan apa-apa, ngasih kamu pahala, ngasih kamu kemuliaan. Itu wali sufi namanya. Cuma mental kayak gini saya tidak tahu masih hidup apa enggak hari ini ya. Sekarang kita menjual diri kita masing-masing sangat tinggi, sangat mahal. Jadi ya semoga hidup kita tidak dimahalkan oleh Allah. Apa-apa jadi susah. Oke. Gini yang saya bilang, setengah jam ke depan kita bahas ini.
di sekeliling kita. Ini sering saya bilang ya, hati-hati memposisikan diri. Jangan-jangan kita berhadapan dengan orang yang dicintai oleh Allah, walinya Allah, temannya Allah. Ini saya ambil dari bab 73 dari 560 bab tentang level dan tingkatan para kekasih rahasia Allah. Ini uniknya, kadang-kadang walinya sendiri tidak ngerti kalau dia wali. Itu dahsyatnya di situ. Wali kalau ngerti dirinya wali, ini beban yang sangat berat, luar biasa. Jadi maka kadang-kadang Allah menjaga dirinya dengan dia sendiri tidak sadar kalau dia wali. Biasanya yang ngerti kalau dia wali, wali yang lain. Oke, meskipun saya ngomong gini kamu gak usah GR, jangan-jangan aku wali. Ya, sok-sok kamu gitu merasa wali kayak aku. Udah. Arahnya jangan ke dirimu, tapi ke orang-orang sekelilingmu. Jangan-jangan mereka wali. Kalau ke arah dirimu sendiri, lahirnya merasa besar, merasa tinggi. Kalau kamu merasa dirimu wali, berarti pasti kamu bukan wali. Rumusnya memang begitu. Ketika kamu merasa dirimu wali, berarti ada rasa tinggi dalam dirimu. Pasti kamu bukan wali. Nah, justru, lah iya Pak, saya ini tidak merasa diriku wali. Jangan-jangan saya wali, ya waduh. Buletnya di situ lagi nanti. Wis tidak usah mikir ke situ lah. Jadi atribut, gelar, nama, level, tingkatan itu sama sekali tidak penting. Yang penting prosesnya, mujahadahmu, sulukmu, pendekatanmu pada Allah. Levelmu di mana, ahwalmu nyampe apa, tidak usah dipikir. Begitu kamu mikir, kira-kira aku ini makomnya sudah wali apa belum ya? Pasti tidak, sudah. Jadi yang ada di pikiranmu hanya Allah saja, bukan gelar keduniaanmu. Ini kan identifikasi dari Ibnu Arabi. Ya memang nanti dipahami secara rasional banyak. Apa iya begitu ya? Ya memang menangkapnya jangan pakai rasio, pakai intuisi. Saya bilang tadi Ibnu Arabi nulisnya dengan pengetahuan ilhamiah para kekasih Allah yang ada di seluruh penjuru dunia ini. Inilah para insan kamil yang bikin dunia ini belum kiamat. Selama orang-orang ini masih ada, kiamat belum terjadi. Oke. Yang paling tinggi, kadang orang menyebutnya wali kutub, kelompok al-aktab. Ya, kutub itu penghulu. Penghulu maksudnya kepala, bukan penghulu dalam arti yang mengijab kabulkan. Jadi yang paling tinggi. Jadi ada orang-orang kekasih Allah yang levelnya wali kutub. Wali ini jumlahnya cuma 1. Meskipun nanti ketika meninggal ada gantinya. Jadi ya nanti di narasinya siapa? Ibnu Arabi disebut beberapa yang sepengetahuan dia pernah menduduki makom sebagai wali kutub. Seperti Abu Yazid Bustami, Ahmad Ibnu Harun Rashid Ar-Rosidi, para khulafaur Rasyidin. Empat-empatnya bagi Ibnu Arabi itu wali kutub. Hasan bin Ali, gak usah tanya kenapa Husain gak masuk. Karena memang karena Hasan ini dikenal memang perilaku kehidupannya sufistik. Hasan ini secara aklamasi diangkat sebagai khalifah, tapi diminta oleh Muawiyah dikasihkan. Karena bagi dia apa sih jabatan itu? Kalau dengan jabatan ini saya kasihkan umat Islam tentram, saya kasihkan. Umat Islam damai, saya kasihkan.
Itu Hasan. Meskipun beliau meninggal diracun oleh istrinya sendiri. Diracun 2 kali. Diracun yang pertama tidak sempat meninggal. Ya tetap istrinya nggak dimarahi, nggak dicerai. Diracun lagi yang kedua dan meninggal. Nggak usah tanya, wali kok bisa meninggal Pak? Ya iso. Ya, meninggal nggak meninggal itu ya urusannya beda. Tapi Hasan bin Ali sempat. Kalau ulama Umar bin Abdul Aziz, Umarok, khalifah yang makomnya dipandang Umar bin Abdul Aziz. Kapan-kapan saya membayangkan nanti ada 1 bulan kita ngomong pemikiran-pemikirannya para raja. Salah satunya saya ingin ngangkat Umar bin Abdul Aziz. Mungkin Alexander the Great, Iskandar Zulkarnain, muridnya Aristoteles. Kemudian dari Jawa saya ingin memasukkan Sultan Agung dengan serat sastra gendingnya. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4. Satu lagi entah nanti kita cari. Yang posisinya raja. Jadi jangan salah, raja, presiden, pemimpin itu banyak juga yang punya gagasan-gagasan original, filosofis. Oke. Jadi Al-Aktab. Di bawah Al-Aktab ada Al-A'immah. Kalau Al-A'immah isinya 2. Gelarnya Abdul Rabbi sama Abdul Malik. 2 orang wali. Itu level kedua. Kemudian level ketiga ada Al-Autad. Yo. Oke ya. Al-Autad itu artinya cagak, tiang, pasak. Ya. Al-Autad ini jumlahnya 4. Adanya di 4 penjuru mata angin, barat, utara, timur, selatan. Jadi di barat juga ada wali, jangan salah. Tidak cuma di timur. Ya entah siapa beliaunya kita tidak tahu. Jadi porosnya ada di Ka'bah. Autad ini dalam catatannya Ibnu Arabi pernah di antara wali Autad ini perempuan. Ya. Ya siapa ngerti di antara yang di sini ada yang wali perempuan. Oke, cuma tidak usah merasa wali. Nanti penyakitnya kembali lagi. Gelarnya 4 orang ini ada Abdul Hayy, ada Abdul Halim, ada Abdul Qadir, dan Abdul Murid. Ibnu Arabi cerita, kami pernah ketemu orang di Maroko. Jadi seorang di antaranya tinggalnya di Maroko. Sedang ngumpul, mereka tinggal di utara, di timur, di barat, di selatan bumi. Ini mereka yang menjaga keseimbangan alam sehingga tidak jadi kiamat. Namanya Al-Autad. Ada lagi wali Abdal. Badal ini pengganti. Jadi jumlahnya 7, menjaga 7 wilayah di bumi. Saya tidak tahu 7 wilayah itu pembagiannya bagaimana. Yang jelas bukan benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, tidak. Ada kategori pembagiannya sendiri. Nanti itu Ibnu Arabi cerita ada wali Abdal yang namanya Abdul Majid bin Salamah. Ada orang bernama Abdul Majid bin Salamah tanya pada seorang wali Abdal namanya Mu'ad bin Ashrah. Gimana sampean kok bisa jadi wali Abdal? Katanya dia jadi wali Abdal itu yang pertama karena sering lapar, gemar beribadah di malam hari, suka diam dan mengasingkan diri. Bukan kita banget. Ya. Kita kebalikannya semua. Kalau kita suka makan-makan, ya. Kalau malam sukanya tidur. Kemudian suka kalau ada rame-rame, pesta-pesta, banyak teman. Kebalikannya.
Sekarang kita menghadirkan teman kan sering tidak pakai fisik, tapi pakai WA sama Facebook. Sama aja, berarti kita tidak suka kesendirian, sukanya keramaian. Nah, berarti kalau seandainya kita wali, pasti bukan wali abdal. Mungkin wali yang lain, wali murid atau wali. Oke, ada an-nuqaba. An-nuqaba ini ya, nakib itu artinya kepala kaum. Jumlahnya 12. Jadi di antara cirinya wali nuqaba ini syariatnya kuat. Jadi patuh pada syariat, tapi juga dia bisa membaca pengetahuan-pengetahuan rahasia. Bahkan di antara karomahnya diceritakan Ibnu Arabi ada wali nuqaba yang bisa nebak ini jejaknya orang pintar apa orang bodoh. Kalau mungkin habis jalan-jalan di pantai itu dilihat, oh ini jejaknya orang pintar, ini orang bodoh, itu bisa. Dari jejaknya saja. Itu wali nuqaba namanya. Ada lagi wali nujaba. Kalau nujaba 8 orang. Dari akar kata najib. Cirinya disukai banyak orang. Di mana-mana disambut banyak orang. Oke. Meskipun yang bersangkutan tidak merasa bahwa dirinya wali. Yang mengingatkan bahwa dia wali adalah wali yang lain, yang derajatnya lebih tinggi. Wali kelompok nujaba ini jumlahnya 8. Tidak kurang, tidak lebih. Kalau satu meninggal akan diganti yang lain. Biasanya ada istilah wisuda wali. Jadi ya kapan-kapan kamu tak undang kalau ada wisuda wali ya. Oke, ada wali kelompok hawariyun. Hawari ini dari akar kata penolong. Hawariyun ini jumlahnya 1 setiap zaman. Kalau meninggal nanti diganti lagi. Nabi menyebut pernah bahwa hawarinya beliau adalah Zubair bin Awam. Berarti Zubair termasuk kategori wali hawari. Meskipun di sekeliling Nabi banyak sahabat-sahabat. Kalau Khulafaur Rasyidin kan tadi jelas walinya. Nah kalau ini Zubair bin Awam itu wali hawari, kelompok hawariyun. Ada Rojabiyun. Ini yang paling unik menurut saya di antara kategori-kategori yang lain. Rojabiyun ini dia jadi wali kalau bulan Rejab saja. Iya. Orang-orang ini biasanya di bulan Rejab dia akan jatuh sakit. Dan saat dia sakit dia akan dapat banyak sekali ilham, banyak sekali isyarat dari Allah. Jadi sampai nanti akhir bulan. Kalau bulan Rajab selesai dia. Cuma ya dengan bekal wawasan ilhamiah yang sangat banyak yang diperoleh saat dia sakit di bulan Rajab. Ya meskipun kalau kalian besok bulan Rajab sakit, tidak usah mikir, wah iki aku ya arep dadi wali ini Rajab-Rajab kok pilek. Wah ini jangan-jangan saya wali Rajabiyun. Tidak di situ. Pokoknya tidak usah mikir dirimu wali lah. Oke, jadi wali-wali Rajabiyun ini juga banyak yang tidak paham kalau dirinya wali. Cuma dia nanti akan banyak sekali dapat petunjuk dari Allah yang datangnya di bulan Rajab ini. Nanti bulan Rajabnya pergi, sudah kembali seperti sedia kala. Kayak orang biasa, normal. Namanya Rajabiyun. Ada kelompok Khotamiyun. Ibnu Arabi sendiri bilang bahwa akulah penutup para wali. Dia pernah bilang begitu. Itu menunjukkan bahwa dia termasuk jenis khotamiyun. Jumlah ini hanya ada seorang. Dan setelah wali khotamiyun ini terus Nabi Isa datang. Wali yang terakhir. Ini jenis wali khotamiyun.
Selanjutnya, masih panjang sebenarnya, ada sekelompok manusia kekasih Allah yang misterius, namanya Rijalul Ghaib. Jumlahnya 10 orang di setiap masa. Jadi orang ini cirinya biasanya lembut, lemah lembut jasmani rohaninya. Jadi kalau ngomong tidak bisa ngomong keras. Orangnya misterius, tidak banyak orang kenal, kecuali mereka memperkenalkan dirinya. Oke. Jadi ya karena misterius, jarang orang ngerti. Oke ya, namanya Rijalul Ghaib. Jumlahnya 10 orang. Ada Rijalul Quwah Al-Ilahiyah. Kalau Rijalul Quwah Al-Ilahiyah jumlahnya 8. Cirinya wali di kelompok ini adalah orang-orang ini cirinya adalah tegas. Bukan keras ya, tegas. Jadi kukuh pada kebenaran. Oke, katanya Ibnu Arabi di kota Fes, Maroko, ada orang namanya Abu Abdullah Al-Daqqaq. Dia salah seorang wali yang masuk Rijalul Quwah Al-Ilahiyah. Tegas, tegas itu maksudnya punya prinsip, tidak mencela-menceli. Meskipun tidak keras, gayanya tetap lemah lembut. Tidak ada wali yang kasar, nggak ada wali yang keras. Oke, terus ada Rijalul Hanan wal Atfil Ilah. Orang-orang ini dikenal sebagai para pecinta Tuhan. Jumlahnya 15 orang. Cirinya sangat penyayang terhadap sesama. Itu Rijalul Hanan wal Atfil Ilah. Terus ada Rijalul Haibah wal Jalal. Jumlahnya 4 orang. Orang-orang ini orang luar biasa, cuma tidak ada yang kenal di bumi. Orang-orang ini terkenalnya di langit, populer di kalangan malaikat. Ya, jadi dia idolnya para malaikat, bukan manusia di bumi. Cirinya lemah lembut, dan orang akan tunduk kalau ketemu dia, tanpa dia menundukkan. Itu Rijalul Haibah wal Jalal. Orang sungkan sendiri kalau berhadapan dengan wali ini. Ibnu Arabi pernah ketemu di Damaskus. Katanya Ibnu Arabi di Futuhat. Terus Rijalul Fathi, jumlahnya 24. Ini orang yang bisa mengakses informasi-informasi rahasia anytime. Orang yang ilmu laduninya kuat tentang apapun. Namanya Rijalul Fathi. Terus ada Rijalul Ula, jumlahnya 7 orang. Orang-orang ini yang levelnya tinggi. Jadi mereka bisa mondar-mandir di banyak alam, termasuk di alam malakut. Ya. Nggak usah kamu kejar alam malakut kayak gimana, belum nyampe. Terus Rijalul Tahtil Asfal. Mereka ada di bawah bumi. Ini bahasa simbolik ya. Di bawah bumi berarti tidak ada orang yang tahu. Jumlahnya 21. Nggak ada orang tahu karena mereka mendedikasikan hidupnya untuk selalu berada di hadapan Allah. Namanya Rijalut Tahtil Asfal. Oke, makanya aspal itu ada di bawah. Itu jangan salah, itu bahasa Arab itu. Jadi kalau diterjemahkan letterlek ini para laki-laki yang ada di bawah aspal. Oke, ya. Terus Rijalu Imdadil Ilah wal Kaun. Ini orang yang selalu mendapat karunia ilahi. Jumlahnya tidak lebih dari 3 orang.
Ini orang yang butuh apa saja pasti dikasih oleh Allah. Dan mereka tidak pernah mikir dirinya. Jadi kebutuhan mereka adalah kebutuhan manusia sekelilingnya. Dan setiap kali dia mohon sesuatu, minta sesuatu, pasti dikasih oleh Allah. Nama mereka adalah Rijalu Imdadil Ilah wal Kaun. Ada ilahiyun, rohmaniyun. Ini manusia penyayang. Jumlahnya 3 di setiap masa. Oke, karakternya agak mirip wali abdal, katanya Ibnu Arabi. Ada Rijalul Istitolah. Mereka juga kelompok yang selalu dapat pertolongan. Cuma jumlahnya 1. Cirinya lagi mereka ditakuti. Yang membedakan dengan wali sebelumnya. Terus Rijalul Ghina Billah. Jumlahnya 2. Orang-orang yang kaya raya karena Allah dan tidak butuh bantuan siapapun. Ini wali. Rijalul Ghina Billah. Ada Rijalu Ainit Tahkim wal Zawaid. Jumlahnya 10. Cirinya rajin ibadah. Mereka juga kekasihnya Allah. Ada Rijalul Istiqoq. Orang yang selalu rindu dengan Allah. Karena selalu rindu dengan Allah, di antara cirinya adalah senang sekali sholat siang malam. Ya, kalau kamu kan agak gimana gitu kalau sholat. Kalau mereka senang. Sholat bagimu, mungkin bagi saya juga kan masih beban. Lagi enak-enaknya tidur kok sholat, lagi enak-enaknya ngobrol kok sholat. Jadi rasanya beban. Tapi kelompok Rijalul Istiqoq ini, dia sukanya sholat. Gak boleh ada waktu lowong, sholat aja. Gak boleh. Karena sholat itu ketemu sama Allah. Kenapa dia rajin sholat? Karena dia sangat cinta sama Allah. Ketemu sama yang dicintai itu kan senang. Maka dia ingin ketemu terus. Itu kelompok Rijalul Istiqoq. Ada kelompok Al-Mulamatiyah. Ini cirinya hati-hati dalam syariat. Dasar hidupnya adalah khauf pada Allah, takut keliru. Ini kelompok Mulamatiyah jumlahnya tidak terbatas. Banyak, sesuka Allah. Bisa sedikit, bisa banyak. Terus ada kelompok Fuqara. Al-Fuqara ini orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, memposisikan dirinya rendah di hadapan Allah. Ada kelompok As-Sufiyah. Jumlahnya juga tidak terbatas. Cirinya takholak bi ahlakillah, keluhuran budi. Ada kelompok Al-Ibad. Cirinya suka beribadah. Oke. Ada kelompok Az-Zuhad. Cirinya meninggalkan keramaian dunia. Atau seandainya ada di tengah dunia, mereka tidak lagi terikat, tidak lagi melekat dengan dunia. Itu kelompok Az-Zuhad. Ada yang unik, Rijalul Ma'i. Biasanya mereka ini ada di pinggir-pinggir sungai atau laut. Kamu bisa komparasikan dengan Sunan Kalijogo. Ya, Sunan Kalijogo itu kan jadi wali karena nongkrong di pinggir sungai. Ya, kalau kamu kan juga sering mancing. Ya, tidak kayak Sunan Kalijogo hasilnya. Mereka tidak banyak dikenal karena memang suka mengasingkan diri. Jadi ada cerita katanya satu ketika Syekh Abu Sa'ud As-Sibli sedang ada di pinggir sungai Dajlah. Terus dia tanya sambil lihat air, dia kira-kira ada enggak ya makhluk Allah, wali Allah yang beribadah di dalam air. Tiba-tiba muncul dari dalam air bilang, ada wahai Abu Sa'ud. Nah, jadi itu termasuk Rijalul Ma'. Jadi wali-wali Allah yang hidupnya di air. Cuma yo kamu jangan ketemu lah, nanti kaget.
Tiba-tiba muncul dari air, kamu bisa lari. Oke. Terus orang-orang ini biasanya bisa meramal terjadinya bencana. Mungkin kalau mau ada tsunami, kalau mau ada bencana, orang-orang yang di pinggir sungai mungkin ada yang ngasih informasi tanpa mereka sadari. Dari kelompok Rijalul Ma. Ada Al-Afrod. Al-Afrod ini wali yang kedudukannya tinggi. Di antaranya Syekh Muhammad Al-Awani, temannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada Al-Umana. Ini orang-orang yang mendapat amanah. Para pejabat misalnya, itu kan Al-Umana. Tapi mereka wali makomnya. Nabi bilang misalnya Abu Ubaidah. Ada Al-Qurra, wali yang muncul dari kalangan pecinta Al-Quran. Ya, pecinta itu levelnya berarti melampaui sekedar pembaca dan penafsir. Ada Al-Ahbab, jumlahnya tidak terbatas. Mereka cirinya rajin ibadah, tapi bukan ibadah yang formal, tapi ibadah yang didasari cinta. Ada Al-Muhaddasun. Al-Muhaddasun ini orang yang selalu dapat ilham dari Allah. Ada Al-Akhilla. Ini sama cirinya, ibadah yang didasari cinta. Ada Al-Samro. Al-Samro ini unik, cirinya kulitnya hitam tapi manis, tapi wali. Kalau kalian kan hitam, manis juga ndak, apalagi wali. Oke, jumlahnya tidak terbatas. Jadi ada wali hitam manis namanya As-Samro. Ada Al-Wirosah. Ini para ulama. Jadi pewaris para nabi. Cirinya ibadah tidak hanya yang wajib-wajib, suka dengan yang sunnah dan tidak suka keramaian. Alhamdulillah. Itulah level-level gelar-gelar para insan kamil, para wali. Dari Ibnu Arabi. Dan segala karakternya, termasuk dasar filosofinya, mulai dari wahdatul wujud, mikrokosmos, makrokosmos, manusia sebagai khalifah, manusia sebagai ruhnya alam semesta, dan terakhir manusia sebagai kekasih pecintanya Allah. Itulah insan kamil. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai dengan sesi manusia istimewa. Bulan depan kita ke barat ya, biar nggak capek ngomong yang timur-timur terus. Ngomong yang sufistik-sufistik, ya nanti kita selang-seling. Bulan depan saya rencananya mau ngomong semiotik. Ya, kita angkat 4 orang tokoh terkenal. Bayangan saya ya, sementara yang pertama Ferdinand de Saussure, yang kedua Roland Barthes dengan mitologinya, yang ketiga kita ke Amerika, Charles Peirce, dan yang terakhir yang keempat nanti kita tutup dengan Umberto Eco. 4 orang tokoh semiotik. Semion itu tanda. Jadi semiotik itu berarti ilmu untuk membaca tanda. Tanda itu bahasa Arabnya ayat. Ya. Jadi teori untuk membaca ayat-ayat. Ternyata Barat lebih dulu merumuskan ya cara membaca ayat-ayat. Ya semua ayat ya dari Allah. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, minggu depan kita belajar itu untuk 1 bulan Desember. Temanya semiotik. Kita ketemu de Saussure, kita ketemu Roland